Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, adik-adik mahasiswa. Bertemu kembali kita di mata kuliah pemrograman komputer ini. Kali ini kita akan membahas, melanjutkan pertemuan yang kemarin, membahas mengenai algoritma dan flowchart. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar mengenai bagaimana kita menyusun algoritma dan juga flowchart. Dan ini adalah suatu langkah penting dalam kita membuat suatu bahasa pemrograman atau pemrograman komputer, ya. Jadi di sini nanti kita akan belajar contoh-contoh algoritma dan flowchart yang sudah kita bahas kemarin. Akan saya ulang sekali lagi supaya kalian lebih paham dan juga supaya kalian lebih banyak belajar di rumah. Baik, di sini ya, algoritma adalah urutan langkah berhingga untuk memecahkan masalah atau logika matematika. Nah, untuk algoritma ada langkahnya berupa uraian 1, 2, dan 3, kemudian 4. Lalu untuk flowchart di sini merupakan diagram alir yang dibuat untuk mempermudah pembuatan algoritma dan untuk menyederhanakan logika kita berpikir. Untuk flowchart sendiri di sini ada kita menggunakan bagan-bagan seperti ini ya. Nah, ini di sini ada tanda untuk memulai, kemudian ada tanda sejajar genjang untuk input, tanda persegi panjang untuk output, kemudian tanda belah ketupat untuk percabangan. Nah, yuk kita langsung saja untuk belajar bagaimana kita membuat algoritma dan flowchart untuk menghitung luas lingkaran dengan masukan atau input berupa jari-jari lingkaran. Akan saya tulis di papan tulis ya. Nah, di sini diketahuinya ya tadi adalah kita diminta untuk menghitung luas lingkaran dengan input yaitu kita memiliki lingkaran ya. Lingkaran dengan input R ya. Kita memiliki lingkaran, ya. Misalnya ini nanti bentuknya seperti ini ya programnya. Ini ada lingkaran, terus kita diminta untuk masukkan R-nya berapa, begitu ya. Kemudian ini seperti kalkulator itu ya. Ini nanti kita masukkan R di sini, kemudian luasnya di sini nanti ada pencetannya di sini hitung gitu, terus nanti keluar lingkaran di sini. Nah, kita akan mengomunikasikan kepada komputer. Nanti kita punya R di sini loh komputer, kemudian kita punya lingkaran seperti ini. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan, tolong komputer kita menghitung luasnya berapa, begitu ya. Nah, di sini kita punya penyelesaian ya, kita punya masalah, kita diminta untuk menghitung lingkaran. Tapi kemudian kita memiliki penyelesaian yaitu rumus luas lingkaran yaitu L sama dengan Pi kali R kuadrat, begitu ya. Itu adalah solusinya. Yang ditanyakan L dalam bentuk algoritma ya. Algoritma dan flowchart. Begitu ya. Kemudian di sini kita tulis penyelesaian. Yang pertama adalah algoritmanya. Bagaimana menulis algoritmanya? Algoritma itu adalah satu langkah yang berhingga 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Memiliki output, memiliki input dan memiliki output. Yang pertama kita tulis adalah inputnya. Input R ya. Kemudian
Algoritma itu yang paling sederhana terdiri dari input, proses, dan output. Prosesnya apa? Nah, sebelumnya komputer tidak kita memiliki gini ya, L sama dengan Pi kali R kuadrat ya. Nah, Pi ini ya, Pi ini kan harus diketahui oleh komputer. Tapi komputer belum tahu, belum kenal apa itu nilai Pi. Nah, selanjutnya berarti kita harus mengenalkan nilai Pi ini kepada komputer. Nah, bentuk seperti ini kan susah ya untuk ditulis, maka kita tulis Pi begini saja. Pi sama dengan 3,14 atau 22/7. Nah, kita sudah mengenalkan Pi kepada komputer. Kemudian yang ketiga adalah L-nya ya. Kita bisa langsung menulis L sama dengan Pi-nya karena Pi-nya sudah ada dan R-nya sudah ada. Di sini langsung kita tulis Pi dikalikan R kuadrat ya. Baru kita tulis yang terakhir adalah karena sudah ada input, ada proses, kemudian ada output. Output atau tulis L ya. Nah, ini dia algoritma tentang penulisan aritmatika yang secara sangat sederhana. Input R, Pi sama dengan 3,14, L sama dengan Pi kali R kuadrat, dan output L. Bagaimana kita mengubah ini kepada flowchart ya? Kemudian kita yang kedua, kita diminta untuk menulis flowchart-nya. Flowchart ya. Bagaimana cara menulis flowchart? Nah, dalam menulis flowchart pertama-tama kita tadi kan kalau flowchart menggunakan bagan alir ya. Untuk flowchart pertama-tama ditulis dengan menggunakan tanda oval seperti ini. Kemudian ada tulisan mulai. Nah, sini ya. Atau start. Kemudian ditulis input. Kalau input tandanya adalah jajar genjang ya. Tandanya tidak boleh dibolak-balik atau salah memberikan tanda. Maksudnya bentuknya ya, bagannya. Kalau input harus menggunakan jajar genjang. Input R. Kemudian yang selanjutnya adalah memasukkan nilai Pi ya. Pi sama dengan, nah kalau sama dengan di flowchart ditulis sebagai angka panah terbalik seperti ini. Kenapa? Jadi nanti komputer akan merekam nilai 3,14 ini sebagai Pi. Gampangannya kalau ada tanda sama dengan di penulisan matematika biasanya kita ganti sebagai tanda panah terbalik. Artinya yaitu tadi 3,14 disimpan sebagai Pi. Karena di sini merupakan proses, maka kita tulis sebagai persegi panjang. Kemudian selanjutnya adalah tulisan proses untuk menghitung L, yaitu Pi tadi ya. Kita jangan nulisnya tadinya Pi, di sini diganti PI saja. Oh, tidak bisa karena tadi sudah direkam oleh komputer nilai 3,14 sebagai Pi, berarti kita harus memperkenalkan nilai Pi lagi di sini. Ini tulisannya harus sama ya. Pi sama Pi di sini. Pi, R-nya juga, R-nya jangan ditulis di sini huruf besar, di sini jadi huruf kecil. Harus sama, kalau di sini huruf besar, di sini juga harus huruf besar. R kuadrat. Di situ L. Sudah, ini ya. Di sini, ini di sini, ini input, kemudian output. Sekarang output sama dengan input, bentuknya adalah jajar genjang. Output L atau tulis L. Nah, karena ada mulai, di sini ditulis selesai. Bentuknya apa? Bentuknya adalah oval kembali. Nah, itu ya. Ini adalah contoh algoritma dan flowchart untuk menghitung lingkaran. Ya, sederhana sekali ya. Saya harap kalian bisa memahami ya. Nah, itu dia.
Coba kita akan mencari contoh yang lain yang lebih sederhana ya. Contohnya sekarang saya punya masalah, saya memiliki persegi panjang ya. Saya punya persegi panjang, punya P dan punya L, panjang dan lebar. Saya minta komputer untuk menghitungkan luas dan kelilingnya. Coba. Ya. Sekarang kita coba diketahui ya, diketahuinya adalah persegi panjang ya. Soal nomor 2, contoh soal nomor 2, persegi panjang dengan input P dan L. Kita diminta untuk mencari apa ya? Misalnya luas dan keliling ya. Luas dan keliling. Ditulis dalam bentuk algoritma dan flow chart. Jawab. Yang pertama adalah algoritma ya. Bagaimana menulis algoritmanya? Algoritmanya yang pertama adalah tadi input ya. Algoritma terdiri dari input, proses, dan output. Inputnya P dan L. Yang kedua adalah kalau persegi panjang seperti ini, berarti input P dan L, berarti kita bisa langsung mencari luasnya ya. Nah, di sini sudah ada L, jangan ditulis lagi L lagi, nanti bingung komputer, ini L, ini L, ini lebar, ini luas, jangan variabelnya jangan sama, kita bedakan. Kita tulis saja luas begini, sudah beda kan? Sama dengan P kali L. Yang ketiga adalah keliling. Keliling yaitu 2 kali P ditambah L. Nah, sudah ini karena ditanyakan luas dan keliling sudah selesai. Outputnya di sini adalah karena ditulisnya luas ya kita tulis lagi luas dan keliling yang sama ya dengan tulisannya ini. Itu algoritmanya. Bagaimana dengan flowchart-nya? Yang kedua adalah flowchart. Dimulai dengan apa tadi? Dengan tanda oval bentuk oval seperti ini, tulisannya adalah mulai ya. Kemudian input tadi, input bentuknya adalah jajar jenjang ya. Input P, L. Ini ya, sini input. Kemudian proses. Di sini bentuknya adalah persegi panjang. Luas sama dengan tadi diganti menjadi tanda panah terbalik. P dikalikan dengan L. Kemudian selanjutnya adalah keliling. Keliling yaitu P dikalikan dengan 2 dikalikan P ditambah L ya, seperti ini ya. Jadikan 1 boleh, kotaknya boleh ya. Kemudian output luas ya. Output tadi tandanya apa? Jajar genjang ya, harus sama, harus output ya jajar genjang, jangan output persegi panjang gitu ya. Bentuknya harus sesuai. Input output harus persegi panjang, proses menggunakan input output dengan jajar genjang, proses menggunakan persegi panjang. Output luas, keliling. Nah, ini sudah selesai. Kita ada mulai, terus kemudian ada selesai. Atau boleh diganti start and finish, start and stop gitu ya. Nah, ini dia untuk algoritma dan flowchart yang sangat sederhana untuk menghitung
lingkaran dan juga luas lingkaran dan juga untuk luas dan keliling persegi panjang. Saya harap kalian sudah jelas dan mengerti. Sekarang agar lebih jelas lagi, saya akan memberikan sedikit contoh tugas ya. Contoh tugas untuk kalian latihan di rumah ya. Nah, ini dia. Buatlah algoritma dan flowchart dari soal nomor 1, 2, dan 3. Kalian kerjakan, kalian pahami supaya kita bisa lebih bisa mengerti sebelum pelajaran selanjutnya tentang percabangan dan juga pengulangan. Baik, untuk pertemuan pada kesempatan kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.